Sunda dengan Jawa itu berbeda. Menurut beliau, saya cuma merekam saja. Ini kok Al-Quran dibaca-baca, terus setelah dia pergi ke Amerika beli Al-Quran sama. Setelah dia pergi ke Prancis beli Al-Quran sama. Setelah dia pergi ke Inggris beli Al-Quran sama. Hanya terjemahnya aja yang pakai bahasa negara tersebut, tapi tidak ada berbeda. Mulai dari Fatihahnya sampai An-Nasnya dibaca semua sama. Berarti inilah agama yang otentik, agama yang murni, agama yang tidak rusak dimanapun negaranya, sampai pada waktu di usia kapanpun, dalam kondisi apapun tidak berubah. Akhirnya alhamdulillah masuk Islam. Dan jadi namanya diganti namanya Ibrahim. Nah, saya kembali, kalau kita pengen selamat ya ikut Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu tadi sekalian penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah Nabi terakhir yang ajarannya, yang Islam ini adalah merupakan agama yang penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Kembali kepada sholat, bahwa yang wajib sholat itu hanya orang Islam. Kenapa? Karena sholat ini adalah keberuntungan, sholat ini adalah keselamatan, sholat ini adalah jaminan. Dalam satu kata berarti yang dijamin oleh Allah untuk selamat dunia akhirat hanya orang Islam. Nah, yang kedua, syarat wajib sholat adalah yaitu Islam baligh. Baligh itu kalau dalam tinjauan fikih nanti akan bermacam-macam. Kalau laki-laki ada usia 9 tahun kurang 15 atau kurang 16 hari di saat mereka sudah mimpi basah. Tetapi andai kata belum mimpi basah usia 15 tahun, maka di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa baligh itu setelah usia 15 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada anak usianya sudah 15 tahun, itu sudah tidak, mereka sudah tidak anak lagi, sudah mereka baligh, sudah terkena hukum taklifi, wajib sholat. Maka diajarkan mulai dari tamyiz, Rasulullah mengajarkan kita supaya anak-anak diperintah sholat. Tamyiz itu usia 7 tahun, bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Tetapi bagi kita orang tua mengajari sholat dari kecil, ya dari kecil. Wajibnya kita merintah itu ketika mereka usia 7 tahun. Nanti kalau sudah masuk 10 tahun, mereka harus kita paksa untuk sholat. Jadi supaya apa? Supaya nanti kita ini tidak kesulitan ketika mereka sudah masuk ke usia baligh. Nah, usia baligh ini nanti akan melepas berbagai status anak, atau salah satu contoh begini, anak yatim. Anak yatim itu kan selesai sampai usia 15 tahun. Pada satu saat saya pernah diundang untuk mengisi ceramah di salah satu yayasan yatim. Di situ ada yang sudah mahasiswa. Mahasiswa udah gede itu, terus saya tanya, ini apa? Itu yatim ya? Saya ingatkan, hati-hati menentukan status yatim. Kenapa? Yatim itu hanya selesai sampai balik. Kalau sudah balik, sudah bukan yatim lagi. Nah, status mereka yang du'afa, yang mesti harus dibantu, tetap mereka dibantu, tapi bukan yatim. Statusnya sebagai fakir, miskin, atau kalau bahasa kita du'afa, orang yang lemah yang harus dibantu secara ekonomi. Tapi sudah bukan yatim. Karena kenapa kok sampai nanti terkait dengan ini harus hati-hati? Karena berkaitan dengan titipan-titipan amanah orang. Ketika orang sudah menyerahkan ini untuk anak yatim, itu nggak boleh dipakai untuk du'afa. Tapi ketika ada titipan ini untuk du'afa, justru selama yatim itu statusnya du'afa, itu juga boleh dikasih yatim. Ini juga kadang-kadang ada orang salah keliru membayar zakat untuk anak yatim. Dari 8 asnaf itu
tidak ada satupun disebut anak yatim, Pak. Jadi kita zakat diberikan ke anak yatim itu keliru. Loh, apa memang anak yatim nggak boleh menerima zakat? Boleh, asalkan menyandang dari 8 status. Bisa ini yatim tapi fakir, nah itu kita kasih zakat, tapi bukan karena yatimnya, karena fakirnya. Ini yatim tapi miskin atau duafa, kita kasih karena duafanya. Bapak-bapak bisa bayangkan bagaimana anak yatim tapi keluarga istana. Ini dia nggak boleh dapat zakat ya. Jadi kalau mereka dapat zakat itu bukan karena yatimnya, tetapi karena duafanya, karena fakirnya, karena miskinnya, karena goriminnya, karena fisabilillahnya, karena ibnu sabilnya, dan lain sebagainya. Dari 8 asnaf, yang penting masuk 8 asnaf, itu boleh. Nah, batasannya sampai 15 terkait tentang hukum itu. Yang kedua, ada satu hadis yang Rasulullah sampaikan, man masaha ra'sal yatimi yaumal asyura rufi'at bi kulli sya'ratin darajatan. Siapa yang mengusap kepalanya anak yatim di tanggal 10 Muharram yaumul asyura, maka Allah akan angkat derajatnya satu rambut anak yatim itu 1 derajat. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan saya disuruh ngusap anak yatim yang usianya 18 tahun dan perempuan. Kira-kira gimana, Pak? Ya, itu kan senang sekali ya. Nah, ini bukan kasih sayang, namanya sayang beneran itu artinya itu. Bener ya, Bebe? Itu bisa jadi mudah lagi kita. Jadi hati-hati menentukan, ini masalah hukum ya, masalah hukum. Dan itu diatur betul di dalam fikih. Nah, belum lagi nanti hal-hal yang lain. Bahwa udah tua, saya juga yatim, usianya udah 30 tahun, saya juga yatim. Bapak ibu saya sudah nggak ada, malah yatim piatu. Jadi yatim itu hanya sampai balik. Nah, ini penentuan fikih yang berkaitan nanti cukup panjang. Berkaitan dari sholat tadi, supaya apa? Supaya sholat kita ini benar-benar nanti kita pahami dari hukum dasarnya. Terus yang ketiga, yang menjadi kewajiban, syarat wajib sholat, yaitu akil. Akil itu orang yang akalnya sehat. Ada orang tua tapi akalnya nggak sehat, itu nggak wajib sholat. Dalam hal ini mohon maaf, bukan nggak sehat karena sakit, ya karena mohon maaf ya gila lah gitu ya. Orang karena majnun, karena gila, itu nggak wajib sholat. Ini sudah tua tapi kan banyak sekarang, kadang-kadang di jalan itu sering tuh nemuin, itu nggak wajib sholat. Kalau mereka dengar azan, dengar waktu sholat nggak sholat ya nggak apa-apa, karena nggak wajib sholat. Jadi ada 3 syarat wajib, yaitu Islam yang pertama, yang kedua adalah balik sesuai atau cukup usianya, yang ketiga adalah akil, mempunyai akal yang sehat, akal yang sempurna. Lalu yang kedua yaitu syarat sah sholat. Kalau tadi kita bicara syarat wajib ada 3, yang kedua adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 1 gitu saya tunggu. Ini karena gini, ada beberapa kali saya ngetes calon guru yang ingin menjadi guru PAI, pendidikan agama Islam, baik itu di SD ataupun di SMP. Ada, mohon maaf, sarjana lulusan perguruan tinggi Islam. Saya nggak usah sebutin, tapi ini bukan salah perguruan tingginya. Kenapa kok seperti ini? Sudah sarjana S1, tapi ditanya tentang waktu fardu wudhu, tentang syarat sah sholat itu nggak ngerti, apalagi rukun sholat yang jumlahnya segitu banyak. Yaitu yang pertama, syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga,
menutup aurat. Yang keempat yaitu istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Yang kelima ma'rifatu dukhulil waktu, mengetahui masuknya waktu. Jadi berarti ada 5. Jadi kalau kita bicara tentang syarat sah sholat itu ada 5. Kalau syarat wajib ada 3 yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, suci dari hadas besar dan kecil, kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa hadas besar adalah satu hadas. Ini yang kita harus bisa bedakan antara hadas sama najis ya Pak ya. Hadas besar adalah satu hadas. Satu, kalau kita katakan kotoran, tapi kotoran rohani itu adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi besar ya. Tapi jangan dikira orang yang berhadas besar itu terus kemudian rohaninya kotor. Artinya gini, kita ini mau masuk sholat, yang tadi sholat itu menjadi satu jaminan terbesar dalam kehidupan kita. Maka sebelum sholat harus suci, dohirun wa batinan. Dan dari sini kita harus pastikan bahwa kita suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Hadas besar adalah satu hadas yang mewajibkan kita mandi. Penyebabnya banyak, jinabah, haid dan lain sebagainya. Terus kemudian hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita wudhu. Jadi kalau kita punya hadas kecil terus kemudian mau sholat nggak wudhu, berarti sholat kita dipastikan tidak sah. Lah nanti Bapak Ibu sekalian, di dalam wudhu itu juga ada aturannya, ada fardunya yang jumlahnya ada 6. Ini yang kadang-kadang mendudukkan hukum antara ini fardu atau sunnah atau makruh, atau paling tidak fardu dan sunnah itu yang sering rancu. Kita pastikan betul bahwa wudhu kita ini adalah fardunya ada 6. Berarti selain daripada 6 itu sunnah. Dan ini harus diitikotin ketika kita wudhu, oh ini fardu. Ketika wudhu ini sunnah. Itu harus di saat wudhu itu iktikot kita ini jalan terus. Contoh kalau wudhu ya, sekalian nanti diingat-ingat. Yang pertama niat. Jadi kalau begitu kita pastikan wudhu yang tidak niat, wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ya, jadi rentetannya kan ke sana. Kalau sholatnya nggak sah, ya nggak bisa jadi jaminan nanti hari kiamat. Gitu loh. Makanya belajar fikih ibadah ini menjadi sangat wajib. Kenapa? Untuk menentukan sebenarnya ibadah kita itu seperti apa. Ya, niat dulu. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Niat itu di mana? Ya niat itu di hati, Pak. Tapi Imam Syafi'i mengajarkan kita ada kesunahan talafudzin niat. Niat yang diungkapkan. Kalau wudu nawaitu wudu ali rafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Ada kalau sholat usolli fardhus subhi diucapkan di lisan kita. Ini sunnah. Imam Syafi'i mengucapkan lafaz niat itu di bibir kita, di lisan kita itu sunnah. Tetapi Imam Syafi'i juga sama dengan imam-imam yang lain bahwa niat itu di hati. Maka kalau hari ini masih ada yang mempermasalahkan masalah usolli, tidak usolli, yang benar usolli diucapkan atau tidak usolli, itu pembahasan sudah usang, Pak. Itu anak-anak SD yang bahas begitu. Jadi sudah tidak, yang penting kita sudah tahu kedudukan niat itu di hati. Dan siapa yang mensunahkan talafudzin niat? Imam Syafi'i. Beliau mengajarkan ternyata ada sir yang sangat luar biasa ketika lisan kita ini mengucapkan usolli, lisan kita itu mengucapkan nawaitu, itu akan membimbing hati kita yang kadang-kadang banyak ghaflahnya, banyak lupanya.
Jadi atau kalau bahasa ini adalah apa itu, software yang membimbing apa itu, latifah kita, hati kita ini. Baik. Terus kemudian membasuh muka yang kedua. Nanti kita akan sedikit singgung tentang filosofinya, Pak. Karena itu nanti berkaitan tentang muamalah kita, berkaitan tentang bagaimana baik buruknya daripada sholat kita, membasuh muka. Nah, proses dari niat, karena niat ini disunahkan di saat kita membasuh muka bebarengan. Ketika kita mengambil air, membasuh muka, itu ada niat di dalam hati kita yang nanti secara kumat kamit kecil kita ucapkan di lisan kita. Maka di situ ada kesunahan yang ini kadang-kadang disebut oleh orang-orang yang belum pernah belajar tentang rukun-rukun atau fardu wudu. Tasmiyah, membaca bismillah, itu sunnah. Nah, jadi kita mau mulai wudu, kita membaca bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah. Dan ini menjadi satu hal yang penting karena Rasulullah, kullu amrin ribalin la yubda'u bi bismillah fahuwal aftar. Setiap perkara yang baik, apa saja yang kita lakukan yang di situ mempunyai nilai baik dan kita tidak ucapkan, kita tidak awali dengan bismillahirrahmanirrahim, menyertakan Allah dalam kebaikan yang akan kita lakukan tadi, menyebut asma Allah, maka fahuwal abtar. Ini masih tetap baik tapi kurang barokah. Jadi abtar ini para ulama menyebutkan gambaran seperti sapi yang buntung buntutnya, Pak. Jadi kalau sapi, kalau bapak sekalian beli sapi nggak ada buntutnya, itu tetap sapi, Pak. Iya, Pak ya. Jadi ada nggak sapi nggak ada buntutnya terus kemudian itu namanya ayam? Bukan, tetap sapi. Tetapi tidak sempurna, dipakai kurban pun juga nggak boleh karena kurang barokah. Jadi makanya bismillah menjadi penting. Terus kemudian mencuci kedua telapak tangan kita, ini sunnah. Jadi bukan wajib. Terus berkumur. Jadi berkumur kita ini merupakan salah satu hal yang sunnah. Bahkan Rasulullah SAW saking pentingnya, bukannya sekedar berkumur. Ada satu hadis kata Rasulullah, laula ana sufa'al ummati la amartukum bisiwak. Kalau saya tidak memandang berat, saya kekhawatiran saya umatku menjadi berat, saya akan perintahkan kepada umatku setiap mau sholat menggosok gigi, siwak. Jadi kalau dokter itu memberikan satu gosok gigi itu baiknya sehari 2 kali, tetapi di dalam Islam gosok gigi itu 5 kali. Di dalam kitab Ta'lim Syekh Zarnuji memberikan memberikan contoh supaya mengikuti Rasulullah. Kalau kita ingin ilmu kita itu gampang hafal dan awet hafalannya di dalam diri kita, salah satunya jaga gosok gigi. Sering gosok gigi, siwak. Nah, ada juga sekarang yang singkat, yang ngikutin sifat zaman Rasulullah pakai kayu siwak dikantongi. Tapi hati-hati itu, jangan sampai udah 5 bulan gak dicuci, gitu. Nanti takutnya malah tambah pingsan ya, gitu. Baik, ini sudah waktu suruh, saya tambahin dikit lagi biar nggak pas lagi terbit, Pak. Jadi kalau bapak-bapak suruh itu ya, nanti suruh itu nggak boleh langsung ini, karena justru malah dilarang, karena waktu itu matahari pas lagi suruh. Jadi biar ya semenit atau lebih ya. Dan ya kita bahas ilmu ini menjadi penting karena tolabul ilmi faridotun. Kita bukan merendahkan sholat surut, tapi kedudukan sholat surut itu paling tinggi, hadisnya hanya hasan. Ya, jangan sampai nanti waktu taklim kita ngejar sholat surut, hadis yang wajib malah dikalahkan nanti itu hadis yang hasan. Nanti kalau ada waktu kita bicara tentang mustalahul hadis, tahrij hadis ini.
guru-guru kita yang belajar hadis nanti saya pesankan supaya disinggung-singgung tentang apa itu mustalahah, apa itu takhris, termasuk maqasid. Ya, bikin sering kita ribut ini kadang-kadang tidak belajar dari dua hal tentang hadis, yaitu asbabul wurud sama maqasid. Sehingga belajar tekstual ayat. Saya pernah tanya, Anda tahu hadis dari mana? Itu di kalender saya ada Rawahul Bukhari. Jadi bacanya menghafal dari kalender Rawahul Bukhari Muslim. Jadi ini hati-hati. Alhamdulillah saya ngaji Bukhari sampai selesai, Pak. Ngaji Muslim sampai selesai. Jadi ngaji sampai selesai, kitabnya kitab ngaji sampai selesai. Di pondok itu sampai 6 tahun dulu. Baik, saya kembali. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini baru sampai wudu. Wudu pun belum bicara tentang filosofi. Maka kalau bicara fikih itu harus seminggu sekali paling tidak. Dan untuk ibadah saja ya mungkin kalau belajar seminggu sekali itu bisa 5 tahun baru selesai. Ini belum muamalah dan tapi ya kita repot juga kalau bapak-bapak suruh mondok itu ya. Baik, saya kembali tadi. Terus kemudian sampai membasuh muka tadi ada menghirup air ke hidung, itu sunnah juga. Saya singkat saja supaya paling tidak pembahasan wudhu ini selesai. Nanti belum lagi tentang najis ya, ini baru hadas ya, belum lagi tentang menutup aurat beserta filosofinya, belum lagi tentang menghadap kiblat dengan filosofinya, dengan kemudian ma'rifatul dukhulil waktu dengan filosofinya kan dan kedisiplinannya di situ, karena kunci kesuksesan di dalam kehidupan kita. Jadi yang tadi membasuh muka, yang kedua, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Ya Pak ya. Jadi hati-hati bapak-bapak yang pakai apa tuh, terutama ibu-ibu. Makanya ibu-ibu tempat wudhunya harus tertutup karena ini harus terbuka sampai sini. Siku ini batasan akhir, Pak. Jadi nggak boleh siku ini ada sampai sini, itu nggak boleh sampai nggak tersiram. Syukur-syukur lebih sampai lengan, setengah lengan, itu sunnah. Nanti kalau batasan siku ini ada sedikit saja tidak tersiram, wudhu kita nggak sah. Ya, jadi harus sampai siku. Dua-duanya itu merupakan rukun, yaitu 3, niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku. Terus yang ketiga atau yang keempat yaitu mengusap ya, bukan membasuh, mengusap sebagian daripada rambut kita, kepala kalau bahasanya. Nah, maskir roksi itu adalah membasuh kepala, tapi yang ada rambutnya dikenakan rambutnya. Rasulullah mensunahkan mulai dari depan sampai ke belakang, dibalik lagi. Tapi Imam Syafi'i beliau memberikan satu syarat wajib, paling tidak walau syaratan, tersiram rambutnya. Nah, tapi karena memang sasarannya kepala, jadi nanti dihitungnya minamati syari dari sini. Bagi bapak-bapak mungkin ada orang yang nggak punya rambut, tetap diusap kepalanya. Begitupun bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, tidak cukup untuk mengusap ujung rambutnya yang ada di bawah, harus di seputar kepala. Nah, ini yang harus diperhatikan, karena ini nanti ada filosofinya, mengapa seperti itu. Terus kemudian setelah itu yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki minimal. Syukur-syukur dibasuh sampai betis. Nah, ini yang kadang-kadang ada orang berakwal di dalam berwudu yang harus diperbaiki. Mohon maaf, disunahkannya kita itu baik kaki atau tangan, kita nyela-nyelain. Ternyata dari sisi kesehatan ini bagus kata dokter. Karena di sini nanti yang Pak dokter mohon dikasih tahu kami. Jadi ternyata ketika kita nyela-nyelain wudhu ini adalah
apa ini namanya, ada syarat-syarat yang di situ tersentuh yang menjadi sehat. Kaki juga seperti itu kan. Ada kadang-kadang saya sering melihat orang wudhu cuma dianggap kakinya dibolak-balik. Ini hati-hati, kalau antara putaran mata kaki ini ada yang tidak tersiram, wudhu kita nggak sah. Ya, dan risikonya jauh sekali. Saya sampaikan, saya ya bukan nakut-nakutin, kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, bagaimana akan jadi bangku itu jaminan di hari kiamat? Untuk fisik sholatnya saja bermasalah, apalagi bicara tentang filosofi. Karena kalau kita bicara tentang khusyuk, bukan dimulai dari ketika takbiratul ihram, mulai dari kita menjadi orang yang sholat. Itu khusyuknya dari sana. Maka itu tadi diatur sampai sedemikian rupa. Belum nanti filosofi najis. Najis ini kan gampang, ada mughaladzah, mukhafafah, mutawassithah. Mutawassithah jadi dua, ada ainiyah, ada hukmiyah. Itu gampang dipelajari. Tapi najisnya hati kita, najisnya darah kita, najisnya daging kita, ini yang nanti kita akan kupas betul sampai sholat kita ini benar-benar kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kembali kepada sekalian, ada 6 ini yang terakhir tadi bersabdakan adalah tartib. Tartib itu nggak harus urut. Niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, terus tartib. Nggak boleh niat membasuh tangan baru membasuh muka. Nah itu nggak boleh. Itu wudunya bisa nggak sah secara fikih. Sekalian, ini untuk mensucikan hadas kita, supaya tangan kita ini hati-hati untuk melakukan hal yang tidak baik. Muka kita siram, banyak sumber dosa dari situ, mulai lisan, telinga, lisan, mata, telinga, otak kita ini, Pak. Kepala kita yang banyak mikir ini kadang-kadang banyak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, yang karena disebabkan adanya pandangan yang salah atau ucapan yang salah. Maka perlu terus kita terapi melalui wudhu. Banyak filosofi yang sangat luar biasa. Tapi yang jelas Bapak sekalian, itu tadi pokok. Bapak Ibu, ketika kita wudhu harus tahu bahwa ini wajib, ini sunnah, itu harus tahu. Kalau nanti keliru, yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dianggap sunnah, justru wudhunya bisa jadi enggak sah. Ya Allah, ini sudah habis waktunya, baru bab wudhu. Jadi kalau ada yang pesan